Pasar saham naik, harga emas juga meroket. Kelihatannya semua baik-baik saja kan? Kita semua cuan, semua senang. Salah besar. Justru inilah sinyal bahaya paling besar yang sedang diabaikan oleh 99% orang. Ini adalah anomali, sebuah keanehan di mana aset optimisme dan aset ketakutan naik bersamaan. Ini bukan tanda kemakmuran. Ini adalah tanda kita sedang menari di atas bom waktu. Dan di video ini, saya akan tunjukkan kepada Anda mengapa kabar baik yang paling ditunggu-tunggu semua orang, yaitu penurunan suku bunga, justru akan menjadi pemicu ledakannya. Logikanya sederhana, dan jangan biarkan siapapun membodohi Anda. Emas itu sekoci penyelamat. Anda membelinya saat Anda melihat badai akan datang. Saham itu tiket pesta di dek kapal mewah. Anda membelinya saat cuaca cerah. Kalau sekarang orang-orang berebut membeli tiket pesta dan skoci penyelamat di saat yang sama, artinya apa? Artinya para penumpang di dek atas tahu kapalnya sudah miring, tapi musiknya masih terlalu kencang untuk berhenti. Uang pintar sudah mulai mengamankan posisi mereka di emas. Sedangkan orang-orang FOMO yang takut ketinggalan masih memompa pasar saham ke level yang tidak masuk akal. Ini adalah ciri khas fase akhir sebuah siklus. Sekarang kita masuk ke intinya. Mantra yang terus diulang-ulang, tenang saja, kalau ekonomi goyah, bank sentral pasti akan potong suku bunga. Pasar bakal diselamatkan. Ini adalah kebohongan terbesar di pasar saat ini. Dengarkan ini baik-baik dan camkan. Penurunan suku bunga yang drastis itu bukan kavaleri yang datang untuk menyelamatkan. Itu adalah tim koroner yang datang untuk memastikan penyebab kematian ekonomi. Tidak percaya? Cek saja sejarahnya. Tahun 2000 gelembung.com bubble pecah. Pasar rontok, baru The Fed memangkas suku bunga secara panik. Tahun 2008, Lehman Brothers bangkrut. Dunia diambang kiamat finansial, baru The Fed membanting suku bunga ke 0%. Mereka tuh selalu terlambat. Pemangkasan suku bunga yang agresif bukanlah solusi ajaib. Itu adalah pengakuan dosa bahwa kebijakan mereka sebelumnya telah gagal dan ekonomi sudah benar-benar sekarat. Mereka baru akan menekan tombol panik dan membanting suku bunga ke 0% saat semuanya sudah terbakar. Nah, saat pengumuman itu datang, itu bukan sinyal untuk membeli, itu sinyal untuk lari, karena saat itulah pasar akan ambrol. Dan ini bukan sekadar analisis teknikal biasa, kita sedang menghadapi persilangan siklus yang sangat langka. Kita tahu ada siklus 10 tahunan yang puncaknya sudah di depan mata, sekitar tahun 2027 sampai 2008. Tapi yang lebih mengerikan, kita juga berada di ujung siklus raksasa 100 tahunan. Jika ditarik dari periode The Great Depression di tahun 1928, sebuah siklus utang masif dan spekulasi liar yang kini mencapai puncaknya, sejarah tidak terulang, tapi seringkali berirama. Dan irama yang kita dengar sekarang sangat-sangat familiar. Jadi, apakah semua akan berakhir besok? Tunggu dulu, masih ada satu babak terakhir sebelum sebuah kehancuran besar. Seringkali ada satu kenaikan terakhir yang paling liar dan paling euforia. Saya suka menyebutnya pesta dansa terakhir di kapal Titanic. Secara teknis ini disebut fase melt up. Fase di mana pasar naik vertikal, didorong bukan oleh fundamental tapi oleh keserakahan dan kepanikan karena takut ketinggalan. Semua orang dari supir taksi hingga para profesional membicarakan keuntungannya mereka. Inilah fase paling berbahaya. Karena saat Anda merasa paling tidak terkalahkan, saat itulah gunung es sudah berada tepat di depan Anda. Jadi kesimpulannya, saat saham dan emas naik gila-gilaan bersamaan, itu bukan pesta, itu adalah sirine peringatan. Jangan pernah berpikir rate cut drastis itu adalah penyelamat. Itu adalah lonceng kematian. Waspadai euforia di babak terakhir. Pesta yang paling ramai seringkali terjadi sesaat sebelum semuanya berakhir. Tujuan saya bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan Anda semua. Saat media menyanyikan lagu-lagu indah, Anda harus bisa mendengar suara retakan di bawah lantai dansa. Bagaimana menurut kalian? Apakah teori ini masuk akal? Atau kalian pikir saya terlalu pesimis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, saya ingin berdiskusi dengan kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang yang Anda pedulikan agar mereka tidak menjadi korban terakhir di pesta ini. Tetap cerdas, tetap waspada, sampai jumpa.